Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi ingin menjelaskan tentang FCFS atau Fiscom Fish Server. Ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Asrian Nurdin dengan NIM 241103073 kelas IK 24C. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian algoritma FCFS. Algoritma FCFS ini adalah salah satu algoritma penjadwalan proses di sistem operasi yang paling sederhana. Dalam algoritma ini, proses yang datang lebih dahulu akan dijalankan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan durasi eksekusi atau prioritas dalam proses tersebut. Nah, selanjutnya ada cara kerja algoritma atau karakteristiknya. Cara kerja FCFS adalah proses dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan urutan kedatangannya. Proses pertama yang datang dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai. Proses yang datang setelahnya harus menunggu sampai proses yang lebih dahulu selesai. Proses dieksekusi secara non-preemptif, artinya begitu suatu proses dimulai, ia akan berjalan hingga selesai tanpa interupsi. Nah, di sini maksudnya adalah proses itu dimasukkan ke dalam sebuah antrian sesuai urutan kedatangannya. Nah, yang dieksekusi terlebih dahulu itu adalah proses yang datang lebih dahulu. Kemudian karakteristik FCFS. Karakteristik yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini sangat mudah diterapkan karena hanya memerlukan antrian yang mencatat urutan kedatangan. Yang kedua, non-preemptif, yaitu begitu proses dimulai, ia tidak dapat dihentikan atau dipindahkan ke antrian lain kecuali selesai. Yang ketiga, menyusun proses dalam urutan kedatangan. Proses dipilih berdasarkan urutan kedatangan tanpa mempertimbangkan lama waktu eksekusi. Selanjutnya adalah ada kelebihan atau keuntungan algoritma FCFS. Beberapa keuntungan menggunakan algoritma FCFS adalah: yang pertama adalah sederhana. Algoritma ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan karena hanya berfokus pada urutan kedatangan. Yang kedua, tidak memerlukan komputasi rumit. FCFS tidak memerlukan perhitungan prioritas atau estimasi waktu eksekusi sehingga lebih efisien untuk situasi dengan sumber daya terbatas. Fair atau adil. Setiap proses diperlakukan sama tanpa ada prioritas khusus yang diberikan kepada proses tertentu. Yang keempat, cocok untuk proses interaktif. Jika proses yang dihadapi relatif singkat dan tidak memiliki variabilitas besar dalam waktu eksekusi, FCFS bisa menjadi pilihan yang terbaik. Selanjutnya adalah kekurangan algoritma FCFS. Namun, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ada masalah convert errors. Jika ada proses yang sangat lama, maka semua proses yang datang setelahnya harus menunggu sampai proses tersebut selesai. Hal ini dapat menyebabkan waiting time yang sangat panjang, khususnya untuk proses yang lebih pendek. Yang kedua, tidak optimal untuk semua jenis proses. FCFS kurang efisien untuk situasi di mana terdapat proses yang memiliki waktu eksekusi sangat berbeda. Proses yang lebih panjang akan membuat proses yang lebih pendek terhambat. Yang ketiga, tinggi waktu tunggu atau average waiting time. FCFS cenderung menghasilkan waktu tunggu yang tinggi, terutama ketika ada proses yang memakan waktu lama di awal. Rata-rata waktu tunggu bisa meningkat drastis. Yang keempat, tidak mempertimbangkan prioritas.
Algoritma ini tidak memperhatikan prioritas atau urgensi dari suatu proses. Proses penting bisa terhambat hanya karena datang belakangan. Yang kelima adalah kurang efisien dalam penanganan proses yang beragam. Ketika ada variasi besar dalam waktu eksekusi proses, FTFS bisa menjadi kurang efisien dibandingkan algoritma lain, seperti SJF, shortest job first, atau RR round robin. Nah, maksud ini kekurangannya itu sangat banyak. Karena mengapa? Di FTFS itu melakukan proses yang berurutan, walaupun jumlah prosesnya lama, banyak atau sedikit, tetap menunggu sesuai urutannya, sesuai kapan kita datang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengerjaan dan penjelasan soal. Di sini saya sudah membuat contoh soal. Nah, di sini juga ada rumus yang saya cantumkan di sini. Ada complement time. Rumusnya adalah burst time 1 ditambah burst time selanjutnya. Burst time 2 ditambah burst time selanjutnya. Nah, ada juga rumus turnaround time, yaitu TAT, yaitu control time dikurang dengan real time. Dan ada juga rumus waiting time, yaitu turnaround time dikurang dengan burst time. Nah, cara menghitung rata-rata waktunya itu adalah total waktu tunggu semua proses dibagi per jumlah proses. Nah, di sini saya membuat tabelnya, dan sudah ada AT dan BT-nya, dan di sini ada 5 proses. Kita akan mengerjakan yang complement time. Rumus complement time yaitu burst time pertama ditambah dengan burst time selanjutnya. Di sini ada burst time pertama itu ada 5, tapi kita hanya mencari P1. Kita akan menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu Gantt chart. Nah, di sini waktu kedatangan P1 adalah 0. Jadi kita di sini menulis 0. Kemudian waktu dieksekusinya adalah 5. Jadi kita akan mengeksekusinya selama 5. 1 2 3 4 5. Jadi P1-nya berhenti di sini. Jadi CT-nya di sini adalah 5. Nah, kemudian kita lanjut lagi, tapi di saat P1 dikerjakan, terdapat P2 yang mengantri yang datang di waktu kedua, dan P3 yang datang di waktu keempat. Jadi kita tulis di sini P2 kemudian P3. Kenapa P2 yang dikerjakan lebih dahulu? Karena dia datang di waktu kedua. Jadi kita mengerjakan P2 terlebih dahulu. P2 ini berjumlah 9. Jadi kita mengerjakan 9. Kita lanjut lagi dari angka 5, kemudian kita lanjutkan ke sini. Kita menghitung sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini proses P2 sudah selesai di sini. Jadi P2-nya itu 14. Atau caranya itu seperti yang rumus di atas ini. Burst time 1 ditambah dengan burst time selanjutnya itu 5 ditambah 9 adalah 14. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Tetapi pas proses kita mengerjakan P2, datanglah P4 di waktu ke-6 dan P5 di waktu ke-8. Jadi kita tulis di sini P4 dan P5. Karena P4 lebih dahulu datang daripada P5. Nah, namun kita mengerjakan P3 dulu karena dia dari tadi mengantri. Nah, P3 ini ada 6. Jadi kita tambahkan 14 ditambah 6 itu sama dengan 20, atau kita hitung manual lewat sini saja. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada, jadi 14 ditambah 6 itu 20. Nah, kemudian kita lanjut lagi P4. 20 ditambah
sama dengan 28. Atau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi P4 nya 28. Nah, kemudian kita mengerjakan P5. P5 nya itu 3. Jadi kita 28 ditambah 3 sama dengan 31. Nah, kemudian kita lanjut lagi mencari turnaround time-nya. Rumus turnaround time adalah CT dikurang dengan AT. Ya, CT-nya tadi ada 5 dikurang dengan AT. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Nah, 14 dikurang 2 sama dengan 12. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Nah, 28 dikurang 6 sama dengan 22. Nah, sekarang 31 dikurang 8 sama dengan 23. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari waiting time-nya. Waiting time di sini adalah TAT dikurang dengan BT. Nah, ini TAT-nya dikurang dengan BT. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 12 dikurang 9 sama dengan 3. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 16. Oh, di sini adalah 16. Kita hapus dulu. Nah, kita lanjut. Nah, 14 dikurang rumus mencari waiting time itu adalah TAT dikurang BT. Jadi 12 dikurang 9 itu 3. Kemudian 16 dikurang 6 itu 10. Kemudian kita mengurang 22 dikurang 6 jadi 14. Kemudian kita lanjut lagi, 23 dikurang 3 sama dengan 20. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita menghitung rata-ratanya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita sudah terlihat hasilnya. Nah, cara menghitung rata-rata itu adalah total waktu tunggu semua proses per jumlah proses, yaitu kita menghitung bagian TAT dulu. 5 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 23 sama dengan 78 per 5. Kenapa per 5 di sini? Karena jumlah proses di sini adalah 5. Jadi kita bagi dengan 5. 78 dibagi 5 sama dengan 15,6. Nah, begitupun dengan WT, kita menghitung keseluruhan jumlah tunggu prosesnya. 0 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 20 sama dengan 47 per 5 sama dengan 9,4. Jadi rata-rata WTAT adalah 15,6 dan rata-rata WT adalah 9,4. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Algoritma FCFS merupakan metode penjadwalan proses yang paling sederhana dalam sistem operasi, yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai tanpa bisa diganggu. Meskipun mudah dipahami dan diterapkan, FCFS memiliki kelemahan, yaitu waktu tunggu yang lama bagi proses yang datang belakangan, serta kurang efisien untuk sistem yang memerlukan respon cepat. Oleh karena itu, FCFS lebih cocok digunakan pada sistem batch atau lingkungan dengan beban kerja yang tidak terlalu bervariasi. Nah, adapun pantun dari saya,
Algoritma FTFS berjalan berurutan. Siapa datang duluan, dia dijalankan. Semoga ilmu ini jadi tambahan untuk masa depan yang penuh pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.